Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selviana Dewi Sulistiorini dari Akuntansi Syariah 4D UIN 1 Tulungagung. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu akuntansi gadai atau RAN. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke materi. Yang pertama adalah pengertian gadai. Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata pen dalam bahasa Belanda atau plaatje dalam bahasa Inggris. Menurut Undang-Undang dalam Hukum Perdata pasal 1150 disebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang-barang tersebut dan biaya yang telah Selanjutnya adalah contoh kasus. Pada tanggal 7 Agustus 2020, Bu Kartika menggadaikan BPKB Motor NMAX untuk tambahan membuka usaha. Ia kemudian membawa BPKB yang dimilikinya tersebut untuk digadaikan di Pegadaian Syariah Sahara. Setelah dicek, pihak gadai menaksir harga BPKB Motor NMAX tersebut senilai 28 juta rupiah. Bu Kartika bisa menebus kembali BPKB-nya dalam jangka waktu 90 hari, yaitu pada tanggal 7 November 2020. Adapun biaya administrasinya adalah Rp15.000 dengan catatan yang pertama, pihak gadai akan memberikan pinjaman sekitar 90% dari harga yang ditaksir. Yang kedua, tarif ijarah Rp80 setiap 10 hari. Yang ketiga, biaya ujrah dilakukan di awal. Yang terakhir, pembayaran hutang dilakukan sekaligus atau tidak diangsur. Penyelesaian A marhun B sama dengan 28 juta dikali 90% sama dengan 25.200.000. B administrasi sama dengan 15.000. C biaya ujrah sama dengan kurung buka 25.200.000 dibagi 10.000 tutup kurung dikali Rp80 sama dengan Rp2.520 dikali Rp80 sama dengan Rp201.600. Kemudian Rp201.600 dikali 9 sama dengan Rp1.814.600. D. Uang yang harus dikembalikan ke pihak pegadaian adalah uang pinjaman sama dengan Rp25.200.000. Ini tidak ditambah ujrah karena ujrah telah dibayar di awal. Penjelasan lain. 1. Pada hari itu juga, tanggal 7 Agustus 2020, pihak pegadaian menyetujui untuk menerima barang gadai. 2. Setelah menerima barang gadai, murtahin memberikan uang kepada rahin sebesar Rp25.200.000. Biaya ujrah juga dibayar saat itu juga. 3. Tanggal 7 Agustus 2020, saat pihak marhun menerima uang ujrah sebesar Rp1.814.600. 4. Pihak marhun mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan dan penyimpanan sebesar Rp1.814.600. 5. Pada tanggal 7 November, saat waktu pelunasan, ternyata Bu Kartika belum bisa melakukan pelunasan, sehingga beliau meminta perpanjangan waktu 10 hari. 6. Pada tanggal 17 November 2020, Bu Kartika melakukan pelunasan yang telah jatuh tempo sebesar Rp25.200.000. Selanjutnya, jurnal bagi yang menerima gadai atau murtahin. A. Saat menerima barang gadai tidak ada jurnal, hanya tanda bukti serah terima barang. B. Saat murtahin memberikan uang kepada rahin. Jurnalnya tanggal 7 Agustus 2020, piutang rahan atau gadai pada kas sebesar Rp25.200.000. C. Saat menerima uang ujrah atau biaya pemeliharaan dan lain-lain. Jurnalnya pada tanggal 7 Agustus 2020, kas pada pendapatan ujrah sebesar Rp1.814.600.
Dengan catatan, jurnal ini digunakan untuk mencatat apabila rahin atau orang yang menggadaikan membayar ujroh, baik dibayar di awal atau di akhir. D. Pada saat mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan dan penyimpanan. Jurnalnya, tanggal 7 Agustus 2020, biaya akad ijarah pada uang muka akad ijarah sebesar Rp1.814.600. E. Pada saat rahin belum melakukan pembayaran saat jatuh tempo. Jurnalnya, tanggal 7 November 2020, piutang rahin jatuh tempo pada piutang rahin atau gadai sebesar Rp25.200.000. F. Pada saat pembayaran yang telah jatuh tempo. Jurnalnya, tanggal 17 November 2020, kas pada piutang rahin jatuh tempo sebesar Rp25.200.000. Selanjutnya, jurnal bagi yang menggadaikan atau rahin. A. Saat menyerahkan barang gadai ke perusahaan gadai, tidak ada jurnal, hanya tanda bukti serah terima barang. B. Saat menerima uang pinjaman atau marhun bih. Jurnalnya, tanggal 7 November 2020, kas pada utang rahin atau gadai sebesar Rp25.200.000. C. Saat membayar biaya untuk pemeliharaan dan penyimpanan. Jurnalnya, tanggal 7 November 2020, beban ujroh pada kas sebesar Rp1.814.600. D. Pada saat rahin belum melakukan pembayaran saat jatuh tempo. Jurnalnya, tanggal 7 November 2020, piutang rahin atau gadai pada piutang rahin jatuh tempo sebesar Rp25.200.000. E. Pada saat pembayaran yang telah jatuh tempo. Jurnalnya, tanggal 17 November 2020, piutang rahin jatuh tempo pada kas sebesar. Begitulah sedikit penjelasan saya tentang akuntansi rahin atau yang lebih sering kita kenal sebagai gadai. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.